Uhibbu an tu'rad a'mali wa ana sha'im. Saya kepingin, kata Rasulullah SAW, ketika saya disodorkan amalan saya, ditundukkan amal-amal saya kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap hari dilihat oleh Allah. Cuma ada yang namanya khusus mingguan, yaitu setiap Senin dan setiap Kamis. Ada juga yang namanya tahunan. Kapan itu? Malam nisfu Sya'ban. Ketika malam nisfu Sya'ban disotorkan amal setahun. Makanya itu para salafun saleh mengamalkan amalnya nisfu Sya'ban, membaca Yasin 3 kali dengan niat-niat tertentu, membaca doa nisfu Sya'ban. Lalu Rasulullah SAW, jika aku mendapatkan amal kalian baik, saya bersyukur kepada Allah. Saya memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ra'aitu ghaira dzalik, akan tapi jika aku melihat ternyata amalmu bukan seperti itu, bukan amal taat, namun banyak amal kemaksiatan, amal dosa. Apa kata baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang sayang dengan kita, cinta dengan kita, beliau mengatakan, apabila aku melihat ternyata amalmu buruk, istaghfartullaha lakum, saya memintakan ampun untuk kalian kepada Allah SWT. Kita yang maksiat kadang-kadang lupa istighfar. Tapi Rasulullah SAW yang wafat 1400 tahun kemarin sampai sekarang masih memintakan ampun untuk kita. Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril. Datang malaikat Jibril mengatakan, ya Muhammad, inna likulli nabiyyin da'watun mustajab. Wahai Muhammad, sesungguhnya setiap nabi punya doa-doa yang diijabah oleh Allah SWT. Apakah engkau ingin memiliki doa ijabah? Kalau engkau ingin, mintalah. Nabi Allah Adam minta doa diijabah oleh Allah SWT. Permintaan Nabi Allah Adam adalah diampuni kesalahannya. Nabi Allah Nuh begitu juga, permintaannya adalah untuk diselamatkan daripada air banjir yang luar biasa. Nabi Allah Ibrahim punya doa agar diselamatkan dari api Namrud. Nabi Allah Musa untuk diselamatkan dari Fir'aun. Nabi-nabi yang lain banyak. Nabi Allah Sulaiman minta doa supaya Allah Subhanahu wa taala karuniakan mulk, kerajaan. La yanbaghi li ghairi. Kerajaan yang tidak ada dari awal sampai akhir yaumul qiyamah, yang lebih hebat daripada kerajaan Nabi Allah Sulaiman diberi oleh Allah. Setiap nabi itu. Begitu Nabi Allah, malaikat Jibril turun kepada baginda Nabi Muhammad, minta kepada baginda Nabi Muhammad, wahai Muhammad, ayo apa doa engkau? Nabi Muhammad SAW memiliki doa khusus. Ya hadirin, andaikan malaikat Jibril turun kepada kita sekarang, lalu setiap yang di majelis ditanya oleh malaikat Jibril, apakah engkau memilih berdoalah, maka sesungguhnya sekarang Allah akan ijabah doa. Engkau memiliki satu kesempatan. Kira-kira doa sampean apa? Hah? Abi ini boleh. Menikah lagi. Nikah lagi, pengen sugih, pengen kaya, pengen panennya, masya Allah, pengen rumah baru. Semuanya nggak ada mikir. Kadang-kadang istrinya nggak dipikir, anaknya nggak dipikir. Tapi yang luar biasa baginda Nabi Muhammad SAW, beliau ketika ditanya oleh malaikat Jibril, wahai Muhammad, berdoalah, pasti doa ini akan diijabah oleh Allah. Nabi Muhammad mengatakan, akhartu da'wati syafa'atan li ummati. Nabi Muhammad mengatakan, saya akhirkan wahai Jibril, doaku sebagai syafaat untuk umatku. Bukan untukku, tapi umatku. Yang dipikirkan oleh Nabi Muhammad kita. Sujud baginda Nabi Muhammad. Semua yang di pada masyarakat, semua yang di pada masyarakat, orang yang beriman kepada Allah, orang yang tidak beriman kepada Allah, bahkan maaf, iblis pun ingin rahmat dari Allah SWT. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, itu ketika baginda Nabi Muhammad SAW sujud, nggak ada rahmat lagi.
selain rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Melihat baginda Nabi Muhammad sujud, rahmatnya Allah luar biasa. Iblis itu lompat-lompat hadirin. Kenapa iblis lompat-lompat? Iblis melompat-lompat karena siapa tahu Allah melihat iblis, lalu iblis mendapatkan rahmatnya Allah. Walaupun mustahil. Datang gerombolan orang kepada Nabi Allah Adam, mengatakan, wahai Adam, engkau ayahanda kami anak-anakmu, berikan syafaat untuk kami supaya kami selamat. Nabi Allah Adam mengatakan, nafsi, saya saja belum tentu selamat, kata Nabi Adam. Idhab ila Nuh, berangkat engkau kepada Nabi Nuh. Datang mereka kepada Nabi Nuh, bukan 1-2 orang, jutaan orang semuanya ngumpul kepada Nabi Nuh, minta untuk syafaat. Nabi Muhammad ini lakonnya hari ini. Biasanya kalau lakon itu munculnya belakangan, terakhir baru muncul. Nabi Nuh didatangi, Nabi Nuh mengatakan, nafsi, saya nggak berani, saya belum tentu selamat. Datang ke Nabi Musa, Ibrahim, semuanya mengatakan seperti itu. Sampai Nabi Isa mengatakan, idhab ila habibihi Muhammad. Pergilah engkau kepada kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi Isa itu minta diakui sebagai umat Nabi Muhammad. Diterima oleh Allah, naik, diangkat oleh Allah Nabi Isa. Nanti di akhir zaman turun Nabi Isa. Nabi Isa turun dijemput oleh 3 golongan. Golongan pertama kaum Yahudi, merasa bahwasannya Bani Israel atau kaum Yahudi itu adalah kerabat Nabi Isa. Golongan yang kedua Nasrani. Nasrani juga menyambut turunnya Nabi Allah Isa, merasa bahwasannya Nabi Isa itu adalah Yesus yang sedang turun, diaku sebagai Tuhan. Golongan yang ketiga adalah umat baginda Nabi Muhammad. Begitu turun Nabi Isa, orang Yahudi mengatakan, wahai Isa, engkau adalah nabi, engkau adalah keluarga kami Bani Israel, engkau adalah sejarah dengan kami. Nabi Isa mengatakan, siapa kalian? Aku tidak mengenali kalian. Nasrani mengatakan, wahai Yesus, maaf, ana Abdullah, saya hamba Allah, salah engkau menyembah aku. Lalu umat Nabi Muhammad menyambut dengan perkataan Isa, ya Nabi Allah Isa dan lain sebagainya. Kami adalah umat Muhammad. Nabi Isa mengatakan, saya juga sekarang umat Nabi Muhammad. Turun di zamannya umat Nabi Muhammad menjadi umatnya Nabi Muhammad. Mengatakan, ambil syafaat kepada kekasih Allah Nabi Muhammad SAW. Berangkat mereka sampai di hadapan Nabi Muhammad SAW. Mereka ketakutan, takut kalau Nabi Muhammad mengatakan nafsi, saya sendiri. Tapi yang subhanallah, begitu datang mereka semuanya, mereka berkatakan, ya Muhammad, isfa'lana, wahai Muhammad, ya Rasulullah, beri syafaat kepada kami. Nabi Muhammad mengatakan, ana lah, syafaat itu saya yang akan minta. Berjalan sedikit, Nabi Muhammad sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang diminta siapa? Bukan Nabi Muhammad minta tolong saya, ya Rabb. Dalam hadis riwayat daripada dalam kitab Sahihul Bukhari mengatakan, setiap orang mengatakan, ya Rabbi sallim, ya Allah selamatkan. Nabi Muhammad sujud mengatakan, ummati. Dipuji Allah mengatakan, ya Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepalamu, wasal tu'ta, mintalah kamu akan diberi, waqul yusma', katakan akan didengar perkataan, wasfa'tu syafa', engkau ingin memberikan syafaat, beri syafaat. Ya Rabb, ummati, sepertiga umat Nabi Muhammad masuk surga, enggak pakai dihisab lagi. Mudah-mudahan kita semuanya, mudah-mudahan yang diholi semuanya, orang-orang tua kita semuanya, keluarga, anak, istri kita semuanya masuk ke dalam surga bighairi hisab. Cukup, gak cukup. Nabi Muhammad sujud lagi karena sepertiga masih gak pas. Sujud lagi, Allah mengatakan, angkat kepalamu wahai Muhammad, katakan engkau akan didengar, beri syafaat, silahkan ambil syafaat. Ummati, sepertiga umat baginda Nabi Muhammad mendapatkan syafaat dengan syafaat hisab yang ringan.
hisaban yasira. Masuk sepertiga. Sepertiga sudah masuk, sepertiga masuk lagi 2/3. Sepertiga yang lagi satu lagi mana? Sepertiga yang satu lagi sudah terlanjur masuk ke dalam api neraka Allah. Nabi Muhammad kemudian bukan mengatakan ya salah dia, kenapa mereka maksiat? Enggak. Nabi Muhammad kembali sujud di hadapan Allah. Sujud di hadapan Allah, Nabi Muhammad SAW memuji Allah. Allah mengatakan angkat kepalamu, mintalah syafaat ya Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan ummati ummati, umatku ya Rabb, umatku ya Rabb. Allah mengatakan akhriju minan nar man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min iman. Keluarkan semuanya yang walaupun ada sedikit iman di dalam hatinya, keluarkan dari api neraka. Keluar semua. Itu keluar gak berhenti hadirin. Pintunya neraka itu terbuka, orang-orang yang keluar banyak. Sampai malaikat Malik. Tahu sampai malaikat Malik? Ya, jangan sampai kenal sama malaikat Malik. Itu malaikat Malik sampai datang kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dikatakan, ya Muhammad, ya Muhammad, kalau kayak gini caranya, engkau siapa yang bakal engkau sisakan untuk diazab di api neraka Allah? Yang mau disiksa siapa? Kalau engkau keluarkan semuanya wahai Muhammad, ini buat apa diciptakan neraka? Malaikat Malik sudah menjaga neraka dari awal neraka ada. Berapa juta tahun ini? Gak tahunya cuma Nabi Muhammad mau menguras dari neraka. Allah mengatakan yang masih ada iman keluar, yang gak ada iman tetap. Gak tersisa kecuali orang-orang yang tidak memiliki iman. Waliyadzubillah. Sampai malaikat Malik protes. Kenapa? Rahmat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kita baca maulid alhamdulillah, kita kenalan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak lama lagi, kurang lebih 10 hari lagi, masuk lagi di bulan maulid. Masya Allah, luar biasa. Di mana-mana maulid. Mudah-mudahan dengan diadakannya maulid, Allah Subhanahu wa taala angkat seluruh musibah-musibah. Bil khusus terutamanya musibah yang ada di negeri kita ini semua. Banyak-banyak sholawat hadirin. Jangan sia-siakan sholawat. Sampai ingin hajat yang dikabulkan Allah, cepat sholawat. Sampai banyak sholawat, insya Allah apa yang sampai inginkan, hajatkan, cepat dikabulkan Allah. Bukan cuma manfaatnya di dunia, di akhirat sampai dikatakan, Inna akrabakum minni majlisan yawmal qiyamah aktsarukum alaiya salat. Sesungguhnya kata baginda Nabi Muhammad, yang paling dekat tempatnya denganku kelak di hari kiamat adalah orang yang paling banyak sholawat kepadaku, kata baginda Nabi Muhammad. Apakah cuma itu? Enggak. Sholawat ini luar biasa hadirin. Terakhir kita tadi, Masya Allah, dipimpin tadi oleh ayahanda kita, orang tua kita membaca daripada zikir, tahlil, ada sholawatnya juga di dalam. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Itu kita kirim ke ahli kubur, kita kirim kepada sahibul hal yang kita bacakan halnya. Yakin, saya yakinnya insya Allah yang dihauli selamat. Kenapa? Terakhir saya mau cerita tentang sholawat kepada dalam kitab Mukasyafahul Qulub, karya daripada Al-Imam Al-Ghazali. Mukasyafahul Qulub di situ diceritakan, Al-Imam Al-Ghazali cerita bahwasannya ada seorang ibu-ibu datang kepada Al-Imam Hasan Al-Basri. Malam-malam diketuk rumahnya Imam Hasan Al-Basri. Setelah diketuk, dibukakan oleh Imam Hasan Al-Basri, ditanya ada apa. Perempuan tersebut mengatakan, ya Imam, saya rindu dengan putri saya. Dia putri satu-satunya saya, dan dia sudah wafat. Kemarin dia wafat, sekarang saya rindu. Ya Imam, saya ingin amalan dari engkau supaya saya bisa melihat keadaan putri saya di kuburan. Diberi amalan oleh Imam Hasan Al-Basri. Begitu diberi amalan oleh Imam Hasan Al-Basri, berdoa diamalkan oleh perempuan tadi, oleh ibu tadi.
baca sampai suatu ketika di malam hari ibu tadi tertidur bermimpi anaknya, putrinya. Namun putrinya yang dilihat di dalam kubur dalam keadaan disiksa oleh malaikat. Disiksa. Ibu tadi melihat putrinya dicambuk oleh malaikat, diikat dengan rantai-rantai yang panas. Ibu tadi menangis ketakutan, bangun. Begitu bangun lari kepada Imam Hasan Basri, ketuk pintu rumah Imam Hasan Basri. Lalu mengatakan, ya Imam, aku melihat putriku, wahai Imam. Imam Hasan Basri mengatakan, bagaimana kau melihatnya? Saya lihat putri saya disiksa di dalam kuburannya, ya Imam. Putrimu disiksa, iya. Putri saya dicambuk oleh malaikat, ditarik, diikat dengan rantai api neraka. Kakinya diikat, badannya diikat, disiksa sekeras-kerasnya. Ya Imam, saya takut ya Imam. Imam Hasan Basri melihat seperti itu menangis, pingsan. Takut Imam Hasan Basri. Tahunya setelah beberapa waktu Imam Hasan Basri terbangun dari pingsannya. Imam Hasan Basri menangis, berdoa, berzikir kepada Allah sampai tertidur Imam Hasan Basri. Dalam tidurnya Imam Hasan Basri melihat satu orang, bermimpi satu orang perempuan cantiknya luar biasa. Dan bukan cuma cantiknya luar biasa, duduk di atas kursi, memakai mahkota, di hadapannya banyak makanan-makanan dan buah-buah. Lalu Imam Hasan Basri mengatakan, menyapa orang tersebut sambil mengatakan, ahur anta, apakah engkau adalah seorang bidadari? Perempuan tadi mengatakan, la ya Imam, bukan. Akan tetapi saya adalah putri perempuan yang minta amalan. Kaget Imam Hasan Basri. Ibumu barusan datang kepada aku dan mengatakan bahwasanya engkau disiksa. Tapi yang aku lihat sekarang engkau dalam keadaan nikmat. Ada apa ini? Kata perempuan tadi, benar ya Imam. Yang dikatakan oleh ibuku itu benar adanya. Namun ya Imam, saya sebelumnya dalam siksaan Allah. Namun suatu ketika, beberapa waktu yang lalu, lewat seseorang lelaki, marrobina rajul, lewat seseorang lelaki, wa huwa yusalli 'alan nabi. Dia ketika lewat di depan kuburannya, konon di kuburan pemakaman tersebut ada 500 orang yang sedang disiksa. Bukan satu orang saja, bukan perempuan tadi itu saja. 500 orang sedang disiksa. Marra bina rajulun wa huwa yusalli 'alaihi. Lewat seseorang di depan pemakaman kami, dia bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Lalu orang tersebut yang lewat menghadiahkan solawatnya untuk kami yang ada di pemakaman. Wa rufi'a 'anna al-'adab. Maka dengan solawat satu saja, solawat yang dikirim, maka Allah angkat azab siksaan dari kami semuanya 500 orang. Solawatnya cuma sekali, tapi yang di pemakaman 500 orang siksaan diangkat oleh Allah. Bagaimana kita yang baca solawat tadi di sini? Bagaimana kita yang tadi membaca maulid di sini? Mudah-mudahan ya, semua yang hadir, orang tua kita yang sudah wafat, keluarga kita yang sudah wafat, Allah angkat siksaan-siksaan. Allah jadikan rahmat, turunkan rahmat, dan dijadikan makam-makam mereka semuanya rawdah min riyadil jannah, dan tidak dijadikan sebagai hufratan min hifaril nira. Bil khusus kepada sahibul hal yang kita hauli malam hari ini, mudah-mudahan semua yang kita baca dikabulkan oleh Allah, disampaikan ke makam beliau, ke makam orang tua kita semuanya, dan dijadikan kita sebagai anak-anak yang berbakti. Karena barang siapa seorang anak mendoakan orang tuanya, maka anak tersebut oleh Allah ditulis sebagai anak yang berbakti, minal bari wa illam yakun minal bar. Ditulis sebagai anak yang berbakti walaupun ketika masa hidup orang tuanya mungkin anak tersebut belum berbakti. Ditulis berbakti. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan anak-anak yang berbakti, dan anak-anak kita dijadikan anak-anak berbakti kepada kita semua. Dan mudah-mudahan perkumpulan kita malam hari ini menurunkan ridha dari Allah, menurunkan rahmat dari Allah, menurunkan hidayah dari Allah, menurunkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma
اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعلنا ولا فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا مترودا ولا معثوما ولا معذورا برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.